Hai, apa kabar semua saudara? Selamat datang dalam program Kerinduanku. Kita mau sama-sama tundukkan kepala sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mempelajari renungan pada hari ini dengan judul Impossible is Nothing. Mustahil itu, ketidakmustahilan itu menjadi hal yang tidak perlu kita takutkan. Efesus 5 ayat yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayat ini menggambarkan ada sebuah pengharapan, ada sebuah janji bahwa Kristus sudah bangkit. Ada cahaya pengharapan dan Kristus yang akan memberikan kita kekuatan. Firman Allah lebih lanjut mengatakan dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Tapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di dalam jalan kemenangannya. Dengan perantara kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Bagaimana kita bisa menggapai hal-hal yang mustahil? Jawabannya sederhana. Karena kita punya Tuhan yang mengalahkan kemustahilan. Lukas 1 ayat 37 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kalau saya bisa menceritakan sama saudara beberapa tokoh Alkitab, amazing heroes di Alkitab yang banyak mendapatkan mukjizat atau mengalami mukjizat. Mereka yang berjalan dalam kemustahilan, mereka yang mengalahkan raksasa, mereka yang membelah laut, bahkan mereka yang mendapatkan orang-orang yang mati bangkit kembali, bahkan mereka yang melihat mengalahkan yang namanya kemustahilan. Mereka orang-orang yang melakukan dan mengalami hal-hal yang mustahil menjadi sangat tidak mustahil. Kejadian 21 ayat yang ke-5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Roma 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, bahwa rahim Sarah telah tertutup. Abraham mendapatkan Ishak. Alkitab mengatakan Kejadian 21 ayat yang ke-15 bahwa usianya sudah 100 tahun. Apa kunci dari Abraham mendapatkan mukjizat, mengalahkan kemustahilan? Kuncinya adalah Abraham beriman di atas janji Allah dan menanti dengan sabar. Ketika Abraham berjanji mengikat yang namanya komitmen dengan Allah, iman yang kuat tersebut ditambah dengan kesabaran, taat kepada waktunya Tuhan, maka Abraham melihat mukjizat. Abraham adalah tokoh yang mengalahkan kemustahilan. Abraham adalah tokoh yang melihat mukjizatnya menjadi nyata. Tokoh yang kedua di Alkitab namanya Yosua. Yosua menaklukkan Yeriko. Yosua 6 ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan suara yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota tersebut. Apa rahasianya Yosua? Berarti rahasianya Abraham adalah beriman dan sabar. Apa rahasianya Yosua? Yosua memiliki rahasia adalah menguatkan dan meneguhkan hati. Ketika Yosua dipanggil Allah untuk menggantikan Musa, berkali-kali Allah berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hati. Kuatkan dan teguhkan hati. Allah tahu bukan Yosua gak mampu, tapi Allah tahu Yosua merasa kecil dibanding Musa. Yosua harus menggantikan tokoh yang besar, tokoh yang hebat, tokoh yang luar biasa. Iman yang besar tersebut bisa hilang ketika rasa takut, rasa khawatir menyerang hidup. Yosua bukan saja memimpin bangsa yang besar, tapi bangsa yang tegar tengkuk. Dan bangsa tersebut harus dibawa Yosua menyeberangi namanya tanah perjanjian.
Bukan suatu hal yang mudah bagi Yosua. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan berjanji kepada Yosua, dan Tuhan bilang sama Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tokoh yang ketiga yang mengalami mukjizat melampaui kemustahilan, Alkitab katakan adalah perempuan pendarahan 12 tahun. Matius 9 ayat 20 dan 21 mengatakan demikian. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjama jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Lalu kata Yesus, siapa yang menjama jubahku? Kalau kita lihat tadi, mereka yang berjalan dalam kemustahilan dan menerima mukjizat. Yang pertama, Abraham, karena dia memiliki iman dan sabar. Yang kedua, karena Yosua menguatkan, meneguhkan hatinya. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari perempuan pendarahan ini yang berjalan dan mengalami mukjizat? Karena perempuan pendarahan ini adalah memiliki pengharapan yang besar terhadap Yesus. Sebagai seorang perempuan pendarahan, berjalan di tengah orang banyak adalah sebuah hal yang berbahaya. Secara fisik dia lemah, secara kultur dia wanita dan pendarahan, artinya najis. Menjamah seorang rabi adalah sebuah hukuman yang akan, kalau orang tahu, akan hukuman mati kepada dia. Tapi dia memiliki pengharapan kepada Yesus, dan pengharapan tersebut membuat Yesus mengalirkan mukjizatnya. Apa yang mustahil bagi saudara hari ini adalah apa yang tidak mustahil bagi Tuhan. Bagikan kabar baik ini kepada mereka di luar sana. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, yang aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia.